Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali pada pembelajaran seni rupa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan pastinya siap untuk belajar bersama. Nah, video kali ini kita akan membahas materi pameran. Simak videonya sampai habis ya, agar kita bersama-sama mendapat wawasan dan pengetahuan tentang materi pameran. Pengertian pameran. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Contoh hasil karya seni rupa yang bisa dipamerkan antara lain pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran tekstil, dan pameran karya seni rupa lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan jenis pameran yang dapat dikelompokkan. Nah, jenis pameran yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang dipamerkan, berdasarkan jumlah peserta, dan berdasarkan ruang tempat pelaksanaan. Kemudian kita masuk ke jenis pameran berdasarkan jenis karya yang dipamerkan. Yang pertama yaitu pameran homogen. Pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Contoh, pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, pameran heterogen. Pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Contoh pameran seni rupa yang menampilkan lukisan, patung, kriya batik, grafis, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan jenis pameran berdasarkan jumlah peserta. Nah, berdasarkan jumlah peserta, jenis pameran terbagi dua, yaitu pameran tunggal. Pameran tunggal yang dilakukan oleh perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan hanya karya seni satu orang saja. Kemudian yang kedua, pameran kelompok. Pameran kelompok yaitu pameran diikuti pesertanya lebih dari satu atau beberapa atau kelompok. Misalnya kelompok kelas SMP, kelompok mahasiswa, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaan, yaitu pameran di dalam ruangan dan pameran di luar ruangan. Pameran di dalam ruangan yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya di gedung atau museum. Penyelenggaraan pameran indoor harus memperhatikan penataan unsur cahaya dan sirkulasi pengunjung. Kemudian pameran di luar ruangan atau outdoor. Pameran ini dilakukan dengan mengambil setting terbuka. Pameran ini biasanya karya-karya yang tahan terhadap suhu ruangan terbuka, misalnya patung, batu, walaupun bisa juga pameran lukisan atau keramik. Setelah kita mempelajari jenis pameran, nah sekarang kita masuk ke fungsi pameran di sekolah. Fungsi pameran sekolah yaitu sebagai media penampilan jati diri seorang siswa, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seseorang atau siswa, kemudian sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, kemudian sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis karya seni rupa baru bagi siswa. Nah, jadi perhatikan fungsi pameran yang dilakukan di sekolah. Nah, jadi sebagai media penampilan, maka karya pameran itu juga sebagai pemunculan ide, aliran, jenis karya seni rupa baru bagi siswa. Nah, yang terakhir yaitu tujuan pameran di sekolah. Adapun tujuan pameran di sekolah yaitu untuk membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni,
melatih berorganisasi, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, kemudian melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Jadi tujuan pameran ini sangat penting bagi seorang siswa, sehingga siswa tersebut selain bisa membuat karya seni juga mampu berorganisasi dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Sebagai tugas hari ini, silakan dicatat kembali intisari dari pembelajaran hari ini, atau teks yang ada di dalam video ini kamu catat ulang kembali di catatan untuk sebagai bahan belajarmu untuk menghadapi ujian semester dan ujian sekolah selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran mengenai materi pengertian pameran, jenis pameran, fungsi serta tujuan pameran. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan pastikan mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.